Kita bersyukur pada malam hari ini kita ada sebagaimana pada saat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ada amin. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung ya. Tetap semangat. Ada amin. Haleluya, haleluya. Ada yang ingus-ingusan, ada yang batuk. Tetap bersyukur, katakan semua baik. Tetap katakan Tuhan, lihat hatiku Tuhan, supaya aku bisa bersyukur di situasi apapun saat ini. Ya, kita bisa bersyukur dengan segala situasi kita saat ini. Ya, kalau kita bersyukur di saat kita senang itu mah gampang. Tapi bagaimana kita bersyukur di saat kita mengalami sakit, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Ya, saya hanya mau bagikan Amsal 4 pada malam hari ini. Itu mengenai hati kita pada malam hari ini, saudara. Ya, karena dibilang jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Ya, ini mengenai hati, mengenai mulut, mengenai mata, mengenai kaki, ya kan? Ya, saya akan bacakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu mandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita diingatkan di sini menjaga hati saudara. Ya, hati, dari hati apa yang keluar, ya kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara, kalau hati kita lagi galau, itu terpancar juga dari muka kita, dari mata kita, ya kan? Jadi pada malam hari ini kita diingatkan kembali mengenai hati, ya. Hati yang licik, hati yang bagaimanapun, ada yang maha mengetahui, saudara. Mungkin suami saya tidak tahu, istri tidak tahu, anak-anak tidak tahu. Tapi ada satu yang tahu, saudara, yaitu Tuhan sendiri. Kita buka Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Ya, ayat Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Yeremia 17 ayat 9 10 kata demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya yang membatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, itu dia. Jadi benar-benar saudara, apalagi masa-masa seperti ini sekarang ini yang kita alami ya. Sekarang ini kita harus lebih banyak menjaga hati. Karena kalau hati kita ini sudah bermasalah, saudara, itu akan terpancar. Ya, makanya dibilang kita harus waspada dengan hati kita. Saat-saat seperti ini ya, di masa pandemi ini, ada lagi sekarang ini bilang naik ya. Tetap kita percaya, saudara. Tetap jaga hati ya, jaga hatimu ya, jaga hatiku ya, supaya kita itu tetap, saudara, tetap di jalurnya Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana hati kita yang licik ini, ya. Benar-benar kita ini sekarang harus berjuang, tapi tetap jaga hati, saudara. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, jadi memang hati ini harus kita pelihara, saudara. Harus kita jagai, ya. Harus kita lihat, ini hatiku ini busuk apa bagaimana gitu. Kita bisa berkamuflas di hadapan manusia, saudara, tapi di hadapan Tuhan, katakan di situ betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, kita bisa berkamuflas. Oh, maksud saya tidak seperti itu. Maksud saya seperti ini. Saudara, hati yang sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Hati yang keras, yang membatu maksudnya, siapa yang tahu, saudara? Bisa aja pasangan kita tahu, tapi yang paling dalam itu, saudara, pasti ada satu pribadi yang tahu. Aku kata Tuhan yang menyelidiki hati,
yang menguji batin. Makanya pada malam hari ini, mari kita cek and recheck hati kita, saudara. Menghadapi hari-hari ini, apakah dari hati ini keluar persungutan? Apakah dari hati ini keluar ketidakpuasan dalam hidup ini? Ya, tadi di lagu pertama kita katakan, semua baik, semua baik. Apa iya? Kita bisa mengatakan semuanya baik. Saya katakan tadi kalau kita sehat, ada uang, ya mungkin semua baik Tuhan. Tapi dikala kita sakit, nggak punya uang pula, ya ada pergumulan, masih bisa kita berkata semua baik. Makanya cek hati kita pada malam hari ini, saudara. Menghadapi hari-hari ini tidak gampang. Ya, kita punya anak sekolah, ya mungkin juga masih tinggal di kontrakan, ada harus cicilan-cicilan yang harus dibayar. Tapi sebenarnya Tuhan inginkan hati kita. Adakah ucapan syukur? Ya, seperti kemarin ada hambanya bawa, saya ingat banget. Katakan di situ, bersuka cita, berdoa dan bersyukur. Apakah kita masih bisa? Hati kita ini, saudara. Kadang ada ketidakpuasan. Ya, mungkin di gereja, mungkin di kantor. Aku tidak puas melihat si A, si B, si C. Mungkin dia juga berkata seperti itu. Aku tidak puas. Demikian juga dengan suami kepada istri. Istriku kok seperti ini. Demikian juga dengan suami. Istri, suamiku kok seperti ini. Ada ketidakpuasan. Tapi kalau kita berkata semuanya baik Tuhan. Semuanya kan Tuhan perbaiki dengan caranya Tuhan. Bukan caranya kita. Makanya ketika kita katakan semuanya baik Tuhan. Biarlah seperti pujian ini yang kualami Tuhan. Katakan seperti itu pada malam hari ini. Karena saudara, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Tuhan yang maha tahu. Bahkan dikatakan untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kadang kita berkata, jangan licik gitu. Enggak, saya enggak licik kok. Saudara, itu yang saya katakan. Betapa liciknya hati kita ini, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, hatinya sudah membatu. Hati-hati, jangan sampai hati kita membatu, luka batin. Saudara, pada malam hari ini, makanya dikatakan tadi di Amsal itu ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati ini sangat berpengaruh. Makanya ada sakit hati, luka hati, ya, luka batin. Saudara, kalau kita nggak menjaga hati kita, kalau kita sudah sakit hati, minta Tuhan balut. Tuhan balut hati saya, pulihkan saya Tuhan. Karena apa? Hati ini sangat berpengaruh. Kalau hati sudah lagi nggak benar, saudara, bisa keluar marah, persungutan, bahkan hati. Seperti Kain, ketika persembahannya tidak diterima, kenapa hatimu panas, kata Tuhan di situ. Dan dia tidak peduli lagi dengan apa kata Tuhan. Akhirnya dia membawa Habel ke padang dan di situ dia bunuh. Jadi hati ini sangat berpengaruh dalam hidup kita, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, benar-benar masalah hati. Saya ketika merenungkan, Tuhan, ketika saya melihat si A, ketika saya melihat si B, jagai hati saya Tuhan. Biar kita, memang dalam hidup ini pasti kita tidak merasa puas dengan si A, dengan si B. Tapi mungkin mereka juga sebaliknya seperti itu. Itu yang saya katakan tadi. Dalam hidup rumah tangga, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kalau kita mau jabarin nih hati ini, saudara, banyak yang licik. Ya. Wah, kalau dia melakukan seperti ini kepada saya lebih lagi. Tapi kalau dia jahat sama saya, lihat aja nanti. Saudara, hari kini saudara, ketika seseorang melakukan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, saya pribadi sering berkata seperti ini, untuk apa ya saya alami seperti ini? Untuk apa ya? Salibku ini sepertinya berat Tuhan. Berkali-kali saya katakan, di dalam rumah tangga itu selalu ada salib. Ya, kadang untuk mengecek hati kita ini tulus, licik, busuk.
saudara. Untuk membongkar segala kebobrokan hati kita, Tuhan pakai seseorang. Jangan kita berkata itu dia, itu si A, si B, si C. Tapi ada saatnya memang dialah yang Tuhan pakai untuk membalut kita, memulihkan kita. Makanya kadang seorang suami yang sudah dipulihkan, dia akan berkata, terima kasih ya Ma. Ya, Mama mendidik aku arti dari sebuah hati. Demikian juga dengan suami, demikian juga dengan istri. Karena apa? Masalah hati ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada dengan hati kita ini, saudara. Ketika hati kita sudah tidak benar, apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita cerita sana sini? Meluapkan isi hati kita, meluapkan kepahitan kita, meluapkan emosi kita. Jadi banyak yang terhamiri. Makanya dikatakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita benar, saudara, kita akan mentransfer, menginfluence, ya. Saat ini musim influence, ya. Itu influence itu menularkan, ya. Nah, bagusnya jangan ini yang kita tularkan, tapi yang kita tularkan itu hati yang baik, saudara. Pengaruh baik. Ya, ini sekarang ini kan coronanya tidak baik, ya. Batuk, flu. Ya, saya kan dekat dengan Pak John, ya. Kami ganti-gantian terus kor setiap malam. Batuk, saudara. Saya dengar dia, ya, kebetulan dari kamar sebelah saut-sautan. Akhirnya saya ketawa, gitu kan. Itu. Minum obat dong, padahal saya juga batuk. Minum air hangat, gitu. Tinggal menjaga hati sekarang ini, saudara. Hari-hari ini hati kita jagai. Ya. Siapa yang menjaga hati kita? Jagalah hatimu, katanya. Berarti kita yang menjaga hati kita. Jangan bilang, jagalah hatiku Tuhan. Di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita lah yang menjaga. Dan kita bilang, Tuhan jaga hati saya. Tuhan bilang, kau yang jaga hatimu. Cuman ketika kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, saudara. Ya kan dibilang, jagalah hati, jangan kau nodai. Berarti kita yang menjaga hati kita. Mau minta suami jaga hati saya? Oh, nggak bisa. Karena hanya saya dengan Tuhan yang tahu betapa liciknya hati saya. Hanya kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah licik seperti tadi, Tuhan, aku lihat si Anu itu, tapi aku mau berubah, Tuhan. Tuhan balut hatiku, berikan aku hatimu. Nah, beriku hati, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Wanita yang datang mengurapi Tuhan siapa? Manusia berdosa. Tapi di situ, saudara, kita akan mengingat perbuatannya itu, dibilang. Ternyata sampai sekarang kita mengingat perbuatan ketika dibacakan firman itu. Makanya hati kita ini yang kita jaga, saudara. Menghadapi hari-hari ini. Siapa yang tahu hati kita yang licik? Kita dengan Tuhan yang tahu, Bapak Ibu. Yang nggak tahu, hati itu aja. Karena kita sedang berjuang dengan hati kita ini. Karena kita tahu dari situlah terpancar kehidupan. Tahu terpancar kehidupan. Berarti kalau hati kita busuk, yang ada bukan kehidupan, kematian. Ya, maksudnya bukan mati secara ini, ya. Kita kemana-mana kabar busuk yang kita bawa. Kalau di hati kita ini yang busuk, saudara, itu sangat mengerikan. Ya, menggosip itu paling enak. Semakin digosok semakin sip. Tahu nggak si Anu? Bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini. Makanya tadi apa yang kita influence-kan, apa yang kita tularkan saat seperti ini, saudara. Ya, situasi corona ini bukan itu yang kita tularkan lagi, saudara. Tularkan nilai-nilai positif. Kita tularkan nilai-nilai positif. Ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu. Ini bicara mulut, saudara.
Kalau hati kita sudah benar, saudara, kita akan bisa menguasai mulut. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, pada malam hari ini mari kita cek and recheck hati kita. Kita ini bukan untuk menghakimi atau menuduh si A, si B, tapi ini kembali ke pribadi kita masing-masing. Karena dibilang di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini menunjuk kepada kita masing-masing pada malam hari ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang dikatakan? Buanglah mulut serong daripadamu. Ya, bicara mulut. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yang kedua mata, bibir. Yang ketiga mata. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Kalau hati kita sudah benar, saudara, pandang terus ke depan. Aku percaya hari esok yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Mata dan tatapan matamu tetap ke muka. Pandang ke depan, saudara. Ya, jalan yang rata hendaklah tetap tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ini bicara kaki, jalan kita, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Kemana kaki kita ini melangkah? Ya, jadi pada malam hari ini, hati, mulut, bibir, mata kita, saudara, mari kita pergunakan, saudara. Ya, kita menjaga semua. Bahkan dari 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Makanya pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar, ya. Saya hanya berkata masalah hati tadi di Yeremia 17 ayat 9 dan 7. Betapa liciknya hati kita. Hanya Tuhan dengan kita yang tahu. Jangan sampai hati kita membatu, saudara. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama. Cek dan recheck hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita sudah bisa menguasai hati kita, dari mulut kita juga pasti keluar kata-kata yang membangun. Dari bibir kita bukan lagi yang dolak-dalik, saudara. Bahkan mata kita tetap tatapan ke depan. Kaki kita ini melangkah dengan pasti menuju jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti kita akan share, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami lagi tentang hati kami, Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, dibaharui oleh Engkau, oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tahu ada Roh-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, Tuhan, supaya kami tetap menjaga hati kami. Karena kami tahu, Tuhan, hati kami ini sangat berdampak, sangat berpengaruh bagi kehidupan, bagi jalan-jalan kami ke depan, Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami meresponi firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.